Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya kelas 4. Saya sekolah di Al-Qais. Saya akan menceritakan tentang ahli ibadah tapi ahli neraka. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat, sehingga mereka tidak menyembah Allah. Namun mereka adalah setan. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama ibadah. Bedanya, kita beribadah kepada Tuhan yang benar, Al-Haq. Sementara mereka menyembah kepada Tuhan yang batil, menyembah tagut yang tidak layak untuk disembah. Hadirin yang saya hormati, kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Bahkan bisa jadi mereka lebih capek dibanding kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang artinya rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki api yang sangat panas. Surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsir menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Umar menangis. Beliau ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki api yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis." Kaum muslimin yang berbahagia, tahukah Anda mengapa mereka di neraka? Mereka rajin ibadah, namun sia-sia, justru menghantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah mengharamkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelakunya perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasaran, salah tata cara, salah niat, salah yang disembah, atau salah semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya, dan di saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Naudzubillah. Saudaraku, sesama muslim yang dirahmati Allah, menyadari hal ini sudah selayaknya kita bersyukur. Allah jadikan kita orang yang mukmin, padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim, padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kita juga memiliki modal iman. Tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita berubah agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar sesuai dengan ditetapkan syariat. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Keterangan ayat di atas adalah barang siapa mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, artinya dia siap bertemu dengan Allah membawa bekal amal yang diterima. 2. Hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Itulah amal yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya dengan ikhlas karena Allah ketika beribadah. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dalam syariat. Benar niatnya, ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah. Benar tata caranya sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Niat yang ikhlas semata belum cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tahu tidak ingin amal kita ditolak karena salah praktek. Kita dalam beramal, kita adalah mengeluarkan modal tenaga, waktu, bahkan harta. Jangan sampai batal karena kita kurang perhatian dengan tata cara amal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah, berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu, kita bisa berharap amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam hal meniti sunnah, hingga mereka berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah." Semoga Allah menerima amal kita dan tidak menjadikan sia-sia. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.